jumlahnya 12. Nama-namanya ini. Muslim itu harus ngakuin bahwa mereka tahu dari kitab-kitab terdahulu. Artinya Muslim harus merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Tetapi umat Muslim kalau disuguhin Bible, dibilang itu kitab palsu. Kitab palsu kok dirujuk sebagai kebenaran untuk menjelaskan Al-Quran? Gimana? Ya, Bang, kalau masalah itu kan, kalau masalah itu memang sih doktrin dari saya kecil juga seperti itu. Jadi kitab itu kan saya juga kan gini, dari kecil saya diajarkan untuk mengimani, rukun iman itu kan mengimani 4 kitab. Di antaranya Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Saya disuruh mengimani 4 kitab. Cuman pertanyaannya, Zabur dari di mana? Taurat di mana? Injil itu di mana? Saya tidak itu tahu. Dia jadi masalah. Nah, umat Muslim sekarang, ya kan? Kalau ditanya Injil di mana, Injil sudah tidak ada lagi. Nah, terus kenapa Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab yang nggak ada lagi? Nah, justru itu yang saya belum terpecahkan itu. Masalahnya kenapa di dalam pelajaran rukun iman itu ada termuat nama 4 kitab? Kalau itu udah yang 3 udah tidak ada, kenapa masih dimasukkan lagi? Udah satu aja, iman kepada Quran. Dan yang paling lucu Syekh, Muhammad kan hidup tahun 600 sekian, abad ke-7. Iya. Nah, di abad ke-7 kanonisasi terhadap Injil itu sudah selesai. Tidak ada lagi cerita kanonisasi setelah abad ke-7. Bayangkan, di abad Muhammad hidup abad ke-7 ada ayat yang mengatakan hendaknya orang-orang yang kepadanya diberikan Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Betul? Bagaimana mungkin umatnya disuruh memutuskan perkara berdasarkan Injil di abad ke-7, tapi Injilnya kagak ada? Ini kan sama saja ngomong begini, ada orang tua bilang sama anaknya, misalnya anaknya Udin, kamu nanti pakai motor Yamaha RX King ya. Iya. Tapi motor Yamaha RX King-nya nggak ada. Ini kan namanya ngarang bebas. Sama seperti pernyataan Al-Quran. Orang-orang yang diturunkan Injil kepadanya hendaknya memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Tapi kitabnya itu tidak ada lagi. Ya, betul. Itu Bang, makanya berat gitu. Memang sih untuk saya pribadi sih sebetulnya kalau untuk saya kan terus belajar saja Bang ya. Karena kan beragama itu, menurut saya ini beragama itu bukan kita masalah segi keturunan atau segi lingkungan, tapi harus pakai akal. Dari kecil saya dididik harus balik atau tamyid. Udah dewasa disebutnya mukalaf. Mukalaf itu orang yang sempurna akalnya. Jadi nggak ada agama untuk orang yang tidak sempurna akalnya. Ya menurut yang saya diajarkan dari kecil itu harus mukalaf. Ya saya kan usia udah tua, udah harus mukalaf. Jadi bukan beragama itu bukan berdasarkan ikut-ikutan, keturunan atau lingkungan, tapi harus benar-benar dari hasil penelitian, hasil belajar yang betul-betul belajar itu. Saya suka orang yang beragama itu bukan karena ikut-ikutan, karena udah pencarian dia. Dan akhirnya dia berlabuh di mana? Ya nggak tahu gitu. Ya, tapi faktanya begini sih. Faktanya di lapangan umat Muslim itu kebanyakan dari mereka itu ikut-ikutan beragama. Ya memang betul sih. Ada istilah Islam keturunan karena kakek mereka Islam. latah mengatakan sesuatu yang dikatakan orang-orang terdahulu, padahal isinya tidak benar. Iya. Makanya kan saya kan waktu itu masuk menolak. Ya saya nggak takut sih masalah itu, saya bukan menghujat, tapi wajar kan saya menolak. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, saya menolak. Bukan masalah itunya, karena yang setahu saya bukan diucapkan. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah itu bukan diucapkan, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, plus juga tapi masalahnya sih, kata kola itu sendiri artinya adalah mengatakan atau mengucapkan. Iya, betul.
betul saya mengucapkan, tapi mengucapkan itu bukan hanya sekedar ucapan. Kola itu mengalihkan amanu wa amilu, yaitu Itu pengamalan. bisa saja begini Syekh. Itu bisa saja kita terima. Seseorang yang mengucapkan misalnya aku cinta kamu, maka dia harus mengeksekusi perbuatan itu dengan apa yang dimaksud mencintai, betul? Ya jelas Ya kan? jelas. Misalnya Jelas. seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita, saya mencintai kamu. Maka kata-kata itu harus dieksekusi. Ya, Dengan iya, apa? harus ada action. Dengan dia perhatian, ya kan? Dengan dia mengasihi orang yang dicintai itu, betul kan? Ya, Bukan betul, malah betul. dipukulin, betul nggak? Ya, jelas memang. Nah, Ya, kita makanya pernyataan Muhammad, dia bilang begini, man qala, ya, siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah masuk surga. Tapi kan tidak berhenti di situ. Ada orang bertanya, sekalipun orang itu berzina, sekalipun orang itu mencuri, ya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Artinya, makanya saya simpulkan, bahkan seorang Muhammad tidak paham makna daripada syahadat. Karena syahadat bagi Muhammad hanya di mulut saja, tidak dieksekusi dengan perbuatan. Buktinya apa? Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga, yang penting syahadat. Tapi Bang, itu berbeda dengan yang saya pelajari. Karena kan apalagi kalau kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul itu tidak gampang. Itu kita maksudnya bukan mengucapkan dan bersaksi dengan ini, tapi harus betul-betul tahu ya, arti makna itu. Artinya pemahaman Anda terhadap kalimat itu masih lebih baik ketimbang pemahaman Muhammad terhadap syahadat. Kalau menurut Muhammad syahadat itu eksekusinya itu walaupun berzina, walaupun mencuri tetap bermasuk dosa. Tapi kita kembali lagi kepada isi syahadat itu ya Bang. Saya tidak mungkin dan sangat tidak percaya andaikan orang sudah bersyahadat bisa melakukan itu, sangat tidak percaya. Harusnya secara normal ketika seseorang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang harus diutamakan di dalam diri dia itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, betul? Ya betul. Nah, ternyata ada sahabat bertanya, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, dia jawab, walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan kalimat syahadat. Ini bertentangan. Kalau untuk menurut saya bertentangan, Bang. Sangat bertentangan. Tapi ya udah begitu, mau bagaimana? Iya, tapi kalau begitu kita enak aja. Kalau begitu ya udah, ketika saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, besok melakukan kebaikan tenang, besoknya syahadat lagi, besoknya kayak gitu lagi salah, besok gitu. Atau agama apa itu, Bang? Makanya saya bilang indahnya agama Islam. Bukan indah, Bang. Buruk itu, indah dari mana itu? Karena kan maaf ya Bang, saya bukannya so tahu, so pinter itu. Seperti ketika ritual sholat gini aja Pak, kita harus tahu arti dan makna itu dan harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dari Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro dan seterusnya sampai salam kayak gini. Itu ada prakteknya, bukan hanya ucapan gitu. Ya, Menurut tetapi yang dilakukan oleh umat sekarang ini tidak seperti itu, Syekh. Umat Memang sekarang benar. ini yang penting itu adalah ritual atau gerakan-gerakan badan. Betul. Saya juga kan pernah lihat di YouTube Ustadz Abdul titik-titik ditanya sama jamaahnya, Pak Ustadz, kalau saya tidak mengerti arti bacaan sholat itu gimana? Ya tidak apa-apa, sholat aja, tidak apa-apa, tidak wajib mengerti. Nah di sini saya menolak, kok kayak gitu, pembodohan. Terus kita mengucapkan tidak tahu artinya, orang apa? Seperti ya nggak ngerti lah. Contohnya Seperti gini, robot. ya seperti saya mengucapkan kalau gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Nggak tahu lah. Ya, makanya dulu zaman saya masih kecil, saya itu punya teman. Teman saya itu punya boneka yang diputar-putar itu, tahu kan?
Iya, iya. Ah, ketika boneka itu diputar-putar, dia melakukan sesuatu. Ketik, 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 kayak gitu. Dia nggak tahu dia itu ngapain. Iya. Yang penting dia sesuai dengan apa yang settingkan kepada dia untuk berbuat seperti itu. Ya, jadi kan ini maaf ya, jadi kan saya juga jadi bahan bulian lah, termasuk abang juga membuli kan itu viral di TikTok itu nyanyian abang itu AIO, AIO nya. Makanya saya bilang, Bang, kan sudah saya pernah bilang, ketika Anda mengucapkan sesuatu, tetapi Anda tidak mengerti apa yang Anda ucapkan, itu sama seperti Anda bernyanyi tadi itu. Ditanya apa-apa itu artinya, amin. Saya juga kan jujur aja Bang ya, saya juga bukan sosok pinter dan saya juga suka diskusi. Marilah kita belajar lagi apa yang kita praktekkan ritual itu dari kayak gininya, dari sampai bacanya haruslah dipelajari supaya lebih mengerti dan lebih berkualitas. Karena gini Bang, maaf ya bukan saya sok pinter jadi muslim. Ketika kayak gini-gini doang tanpa tahu arti maknanya jatuhnya kemana? Fawailul lil musallin. Neraka Orang-orang yang sholat seperti mabuk. Ya, satu itu. Ya, kedua kan jangan engkau mendekati kepada sholat sehingga kamu sedang mabuk. Ya, di situ ada dua yang saya temukannya dari Ar-Ra'aita Al-Maun ayat 4, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Harusnya kan umat Islam itu protes bertanya, kenapa saya sholat tapi kok saya bisa celaka? Nah, harusnya itu yang jadinya dipertanyakan gitu, jangan terus aja ritual dia. Karena kan dengan gerakan yang kayak gini, dengan bacaan sudah belum masuk kategori penyembahan kalau buat saya itu. Kalau ini untuk kepercayaan saya, tetap harus ada istilahnya apa? Actionnya gitu. Kita sholat actionnya gimana? Ya, kalau kata Rizal nggak usah. Yang penting begini-begini masuk surga. Betul Rizal? Halo, assalamualaikum warahmatullahi Bang Rizal. Dis, ya. Udah lihat nih. Coba, Syekh, Anda Muslim mengucapkan salam kepada Rizal. Enggak ada dia nggak membalas salam. Waalaikum. Ngeri. Jadi sebetulnya Bang kalau dalam kaidah bahasa Arab, wa'alaik itu pakai kop itu sebenarnya sangat kasar itu. Kalau pakai kaf wa'alaik lebih, kalau wa'alaik wah itu binasalah untuk kamu. Wah, nah, keren. tuh dengerin. Anda diajarin ini sama Syekh ini. Dis, tidak ada satu umat Islam pun hari ini TK saja dia sudah tahu apa makna dan lafalan dari sholat itu, ya. Nggak ada satu orang Islam pun. Coba kalau kalian mau tes, ya, coba kalian Syekh, tanya. gimana saya nanggapin orang kayak begini Syekh? Coba tuh. Mana ada orang Islam yang dari kecil dia belajar, kecuali agama kalian memang agama doktrin, ya. Nggak ada. Coba dari mana logikanya, ya, darah Yesus itu mampu menghilangkan dosa, ya, mampu menghapus dosa. Coba dari mana? Makanya benar kata Profesor Emon Jakub bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Ya, emang maksudnya sebentar. Ini Rizal nih kalau dia ini kayaknya nggak bisa dengar suara kita, makanya dia ngomong terus. Dengar dulu, ya. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita untuk menghibur orang yang akalnya belum stabil, ya. Jadi kalian orang-orang yang akalnya belum stabil, kembalilah stabilkan akal kalian, ya. Jangan kalian mau terpengaruh oleh dongeng yang disampaikan ini dari hasil penelitian bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Kemarin sudah kita bahas itu Rizal. Itu bukan kata orang Islam, itu kata profesor kalian yang telah melakukan penelitian, ya. Kemarin udah kita bahas. Adakah orang Islam yang melakukan penelitian lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng? Nggak ada satupun. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam saja nggak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng. Ini kalian dari kalangan kalian sendiri mengatakan bahwa ini adalah dongeng
dan imajinasi. Bagaimana kitab yang diyakini sebagai kitab suci berasal dari dongeng dan imajinasi? Udah. Mana akal dan bicaranya pikiran udah. kalian ya? Wah, Udah bicaranya. ya silakan. Ngos-ngosan begitu, Rijal. Kenapa kamu ngos-ngosan, Rijal? Kenapa? Emosi. Nah, dia dibisukan, ngomong nggak tahu apa yang ngomongin. Kenapa kamu emosi, Kami itu nggak ada yang ngos-ngosan emosi. begitu? Ada apa? Kalian sudah mendengar berita terbaru saat ini. Bagaimana ya orang-orang Wahyudi berteriak, ya Iran please, ya please Iran Satu dibahas stop. lompat lagi ke yang lain. Rijal, kalau membahas, kamu bisa nggak kalau membahas sesuatu itu satu kelar dulu baru lompat ke yang lain? Ya Bisa? silakan kita bahas silakan. Kemarin itu sudah kita bahas. Belum Kamu selesai. bilang, ini gimana nih Rijal nih? Kamu bisa dengar suara saya nggak, Jal? Silakan. Kamu bisa dengar suara saya nggak? Bisa silakan. Kemarin kamu sudah mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng menurut pakar ini, pakar ini, pakar itu. Dan kamu sudah mengiyakan betul bahwa Bible itu dongeng-dongeng, benar? Iya benar. Oke. Di dalam Bible ada peristiwa bagaimana Musa membelah laut Teberau ketika membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, kata Anda, menurut Anda tadi, dengan mengutip pakar-pakar Bible, itu dongeng, benar? Betul? Dari profesor ahli sejarah. Ya udah, itu dongeng. Sebentar, jangan kau ulang lagi. Sekarang di Quranmu ada nggak Musa membelah laut? Ada. Berarti itu dongeng. Ya. Dongengnya bukan seperti itu. Kau dongengnya berasal. Coba lah ini gimana ini Kau di Rijal dalam ini? Alkitab, ya. Sebentar, Jal, dengar. Saya mau gunakan lo pikiran kamu. Dengar dulu sebentar. Pelan, tenang. Kalian. Apakah di dalam Quran ada peristiwa Musa membawa Bani Israel kemudian membelah laut, ada nggak? Udah. Ada. Itu dongeng nggak? Udah boleh ku jawab? Dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Silakan nanti kau bilang aku motong-motongmu. Silakan kau Enggak, selesaikan. saya tanya dulu. sama kamu, dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Baik ya. Cerita tentang Musa membela lautan itu. Yang saya tanya itu dongeng atau tidak? Beginilah debat andalan. Orang oten-oten. Udah kau dibawa dulu Rijal. Kau di standar ganda terus dari dulu. Heran saya dengan statement-statement mereka ini, mengatakan Bible dongeng, mengatakan Bible palsu, tapi nyolong dari situ. Gitu loh. Ya memang kadang-kadang gimana Bang ya, orang itu kan gimana isi hatinya. Kalau isi hatinya ada kebencian, tidak ada yang bagus di mata mereka. Tidak ada yang bagus di mata mereka. Kalau isi hati udah tertanam kebencian, tidak akan Tapi ada gimana yang sih? bagus. Itu kan ajaran Islam, gimana? Saya menolak Bang. Bang Edis. Ini saya. Bentar, maaf. Coba datanya mana Bang Edis, gimana itu pelajaran Islam dari mana itu saya? Bukankah menjadi seorang muslim maka dia harus membenci orang Wahyudi dan orang Nasrani? Di dalam hadis Ya. saya kurang percaya terhadap hadis-hadis itu. Iya, nah kalau masalah kurang percaya ya saya mau bilang bagaimana sih, tapi begitulah Iya. bunyi hadis yang dipercaya oleh umat muslim. Karena kan maaf ya, kalau hadis itu ya yang saya tahu itu masalah hadis diterbitkannya di era kejayaan Islam, era Abbasiyah ya. Di situ udah ada Bang kepentingan disusupir lah kepentingan udah ada itu ya. Udah ada itu. Bahkan muslim dan muslim juga kontroversi di situ. Sejujurnya gitu. Seperti apa Abang kenal Ibnu Syihab?
Mhm. Ibnu Syihab kan dengan dokter Cakra itu udah berapa jam dia diskusi masalah hadis itu. Di YouTube sampai 5 jam kalau nggak salah. Ibnu Syihab dan yang lain-lain ada di YouTube. Diskusi karena untuk masalah hadis itu memang sih ya saya boleh menerima hadis dengan catatan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri, Bang. Oke, coba kita kasih naik Didis Okio. Muslim, Bang? Halo? Oke lah, Syekh. Artinya yang saya maksudkan begini, Syekh, ya. Ketika orang Muslim sangat benci terhadap Bible, mengatakan Bible dongeng-dongeng, Bible karangan-karangan, saya cuma pesan begini. Jangan kalian bilang seperti itu. Kenapa? Karena ulama-ulama kalian, para mufasir-mufasir kalian, itu nyolong atau merujuk dari kitab yang kalian fitnahkan itu. Ya seperti barusan Bang Rijal kan sejujurnya ketendang juga. Seperti mengatakan isi Bible itu dongeng, bohong lah gitu kan, bisa dongeng. Ternyata ada yang sama dengan Quran. Gimana? Iya, makanya saya bilang, ketika umat Muslim melecehkan Bible, sebenarnya di detik yang sama dia lagi melecehkan Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu isinya banyak diambil dari Bible. Ya memang banyak yang sama itu. Iya. Banyak yang sama. Masalahnya begini, Syekh. Banyak orang tidak pernah membaca keduanya, lalu buru-buru menyimpulkan seperti yang dilakukan banyak umat Muslim. Yang dibaca Quran doang, Bible nggak pernah baca. Coba kalau dia pernah baca Bible, pasti dia akan bilang, sesungguhnya kitabku ini isinya banyak nyolong dari Bible-nya orang Kristen.